Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan mengenai metode inference engine, yaitu forward chaining pada sistem pakar. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan membahas mengenai slide pertama yang sudah saya share minggu lalu. Jadi apa sih sebenarnya sistem pakar itu? Jadi sistem pakar itu adalah sebuah sistem yang dibuat untuk menggantikan kerja seorang pakar. Jadi pakar itu kita kan tahu sendiri bahwa pakar itu adalah seseorang yang ahli di bidangnya. Misalnya dokter spesialis atau teknisi yang memang sudah punya pengalaman banyak untuk memperbaiki mesin misalnya. Nah, itu adalah orang-orang yang memang punya ilmu yang disebut sebagai pakar. Nah, sistem pakar gunanya kita belajar ini karena kita mau bikin sistem untuk menggantikan kerjanya seorang pakar. Kelebihannya apa sih? Kenapa kita harus bikin sistem pakar? Nah, kelebihannya pertama, kita tidak harus keluar biaya banyak. Biaya banyak itu paling keluar pada saat pertama karena kita mau mengadopsi ilmu dari seorang pakar, kemudian kita masukkan ke dalam database. Kita keluar kita keluar biayanya di saat itu saja. Nah, kalau programnya sudah jadi atau aplikasinya sudah jadi, kita mau pakai berapa kali pun, sampai kapanpun, itu berarti tetap free selama datanya masih cocok sama kasus yang ada. Makanya pada saat kita buat sistem ini, kita perlu update data yang baru, kasus yang baru, sesuai dengan keadaan. Jadi contoh, misalnya kondisi yang sekarang kita kan masih pandemi COVID. Dulu COVID cuma kita tahu bahwa gejalanya hanya batuk, kemudian batuk, kemudian demam, ada gangguan pernafasan dan seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu kemudian ada gejala baru lagi, misalnya penciuman tidak ada, rasa, terus ada lagi yang lain dengan OTG dan sebagainya. Nah, itu kan berarti harus diupdate terus yang kita buat di database. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dia akan tetap menghasilkan jawaban yang sama. Karena kalau misalnya manusia itu kan ada tingkat dia jenuh, lelah, kemudian ada tingkat dimana dia misalnya ada emosinya yang tidak terlalu stabil. Contoh, misalnya kita berobat ke dokter. Dokternya ini adalah dokter spesialis yang setiap hari itu punya pasien bisa sampai puluhan dan bahkan sampai ratusan. Nah, coba kita bayangkan kalau kita menjadi pasien yang pertama, itu pasti penanganannya atau sikap dokternya itu akan sangat ramah sekali karena dia belum capek. Jadi kita masih pasien yang pertama, dia akan layanin kita dengan sangat baik, menjawab setiap keluhan kita dengan sangat baik. Itu akan sangat berbeda ketika kita adalah pasien yang ke-100 di hari yang sama. Nah, mungkin dokternya sudah capek dan jawaban yang akan dikasih mungkin tidak akan selengkap dengan pasien yang pertama. Dia mungkin akan jawab seadanya karena dia sudah lelah. Nah, kita buat sistem itu supaya jawaban yang dihasilkan itu tetap sama. Jadi tidak ada kata lelah dari sistemnya. Kita mau jalankan berapa kali pun aplikasinya, mau tengah malam sekalipun, dia akan tetap menghasilkan diagnosa yang sama. Kemudian kelebihan yang ketiga, kalau kita sudah buat sistem berarti kan ini kita bisa pakai jangka panjang dan bisa bertahan dalam waktu lama. Sedangkan kalau manusia itu kan ada saat dimana dia meninggal dunia, maka ilmunya mungkin tidak bisa disalurkan tapi tetap akan dibawa sampai meninggal. Nah, kalau kita sudah buat sistem berarti kan ilmu yang ada sama manusia itu kita pindahkan ke program dan kita bisa pakai sampai kapanpun. Nah, itu penjelasan mengenai sistem pakar. Kita masuk ke cara perhitungan forward chainingnya. Jadi di sini seperti yang Anda lihat bahwa forward chaining itu masuk dalam ilmunya inference engine. Jadi inference engine itu dibagi menjadi dua, ada yang forward, ada yang backward. Forward ini yang akan kita bahas pada video ini, kemudian yang backward akan kita bahas pada video berikutnya. Forward itu adalah
kita baca mulai dari awal. Jadi kita mau tahu seseorang ini terdiagnosa atau mengidap penyakit apa, itu berdasarkan dari gejalanya dulu. Jadi dari depan, maksudnya dari gejalanya dulu. Contoh, kita mau tahu orang ini ngidap penyakit COVID. Kita mau tahu gejalanya apa, misalnya apakah Anda batuk, Anda demam, kemudian apakah penciuman dan rasa Anda hilang. Nah, kita akan ngecek dari gejala yang dialami dulu, baru kemudian kita tahu diagnosanya apa. Sedangkan untuk backward itu kebalikannya. Jadi kita akan cari penyakitnya apa dulu, baru kemudian akan kita cocokkan. Kira-kira penyakit A ini itu cocoknya sama gejala yang mana. Nah, agak susah sedikit untuk yang backward, makanya harus kita pahami dulu forward chaining, baru kemudian kita bahas yang backward. Nah, di sini adalah teori, sama seperti yang saya jelaskan barusan tadi, jadi ini Anda bisa baca aja. Kemudian cara kerjanya, jadi cara kerja inference engine kalau Anda bisa lihat dari graph yang ini. Pertama ada database, jadi database itu akan menyimpan fakta. Fakta itu biasa kita sebut dengan gejala yang pasti sudah dialami sama pasien. Misalnya kayak tadi saya mau berobat, kemudian saya kan pasti berobat itu saya sudah mengalami gejala apa aja, baru kemudian saya berobat untuk tahu saya ngidap penyakit apa. Nah, database itu akan menyimpan data fakta atau gejala yang memang dialami sama pasien. Kemudian knowledge base ini adalah yang rule-nya, yang pakarnya itu tadi. Jadi kemampuan pakar itu akan disimpan dalam knowledge base. Nanti akan disediakan beberapa rule untuk mencocokkan apakah pengujian rule ini cocok sama yang ada di database. Kalau misalnya rule-nya itu cocok sama database atau gejala yang dialami, maka dia matching. Maka kemungkinan penyakit diagnosa awalnya itu akan disimpan ke dalam database. Tapi kalau misalnya dia tidak cocok, maka rule yang pertama itu akan diabaikan dulu. Kita akan menyelesaikan semua rule yang ada, kita uji semua rule yang ada sampai dapat penyakitnya benar terdiagnosa penyakit A atau tidak. Nah, kita langsung mulai ke proses hitungnya. Jadi contoh, misalnya di sini ada 5 rule. Jadi rule 1 sampai dengan rule 5. Nah, isinya adalah pengujian. Kita uji apakah Y dan D, ini maksudnya adalah gejalanya ya. Jadi jika gejalanya Y dan D, maka penyakitnya adalah Z. Rule yang kedua, jika gejalanya X dan B dan E, maka penyakitnya adalah Y. Nah, ini yang akan kita cari, penyakitnya yang mana yang cocok sesuai fakta yang dialami. Jadi fakta ini adalah gejala yang bernilai true atau gejala yang dialami pasien. Goalnya adalah kita mau buktikan apakah fakta yang tadi, gejala yang tadi itu membuktikan bahwa dia mengidap penyakit Z, atau apakah dia Z-nya bernilai true. Nah, saya sudah buatkan Excel untuk memudahkan kita proses hitungnya. Nah, seperti ini. Ini rule yang sama dengan yang di slide yang barusan tadi. Kita buat seperti ini. Jadi di sini ada rule 5. Di sini pakai perintah n itu berarti keduanya harus bernilai true. Jadi Y dan D itu harus bernilai true untuk menghasilkan diagnosa Z. Fakta di sini itu adalah gejala yang dialami, ini kita masukkan ke dalam database. Kemudian goalnya adalah Z yang akan kita cari atau yang akan kita buktikan. Kita mulai dari rule yang pertama dulu. Oke, kita mulai dari rule yang pertama. Kita mau buktikan apakah Z-nya bernilai true. Kita cek di database. Jadi sekarang kita fokus di database ini ya. Oke. Nah, di database nilai Y dan D itu harus ada di database. Sekarang kita lihat, Y di database tidak ada Y, D di database ada D. Karena dia pakai perintah n, maka Z ini tidak bisa kita eksekusi karena Y-nya tidak ada di database meskipun D-nya ada. Maka rule 1 kita abaikan dulu, kita lanjut ke rule yang kedua. Oke. Rule yang kedua, kita mau cari Y. Untuk dapat Y, di database harus ada X, B, dan E. Kita lihat di database tidak ada X. Oke, X-nya tidak ada, B dan E, B ada, E tidak ada. Karena pakai perintah N,
maka X juga harus ada. Sedangkan di sini kan X tidak ada. Maka rule yang kedua kita abaikan, lanjut ke rule yang ketiga. Untuk dapat X, di database harus ada A. Nah, sekarang kita lihat di database kan ada A, maka X-nya kita masukkan di sini. Oke, karena dia mengalami gejala A, maka kemungkinan penyakitnya adalah X. Tapi kita lihat goal kita adalah Z, maka kita tidak bisa berhenti di X, harus kita dapat goal Z dulu. Nah, yang sudah selesai kita eksekusi, ini kita coret supaya nanti pada saat kita ulangi rule-nya, nanti rule yang ketiganya kita tidak tulis 2 kali, karena yang ada di database hanya 1 kali, tidak boleh ditulis lebih dari 1. Maka ini kita coret sebagai rule yang sudah kita eksekusi. Nah, tadi rule 3 sudah selesai, kita harus tetap lanjut ke rule yang bawah, jadi lanjut ke rule yang keempat dulu. Kemudian, untuk dapat L, di database harus ada C. Nah, sekarang kita lihat di sini ada C, maka kita masukkan L. Oke, dan ini kita coret. Lanjut ke rule yang kelima. Untuk dapat N, di database harus ada L dan M. L ada, tapi M tidak ada. Maka rule yang kelima kita skip dulu, lanjut balik lagi ke rule yang pertama. Untuk dapat Z, di database harus ada Y dan D. Kita cek, Y-nya belum ada, berarti tidak bisa kita lanjut R1. Kembali ke R yang kedua. Untuk dapat Y, di database harus ada X, B, dan E. Kita lihat X itu ada, B ada, E juga ada. Maka kita masukkan di sini nilai Y. Lanjut, ini kita coret. Berarti rule 2-nya sudah kita eksekusi. Lanjut ke rule yang kelima. Untuk dapat N, di database harus ada L dan M. Di sini ada L, tapi tidak ada M. Maka rule yang kelima kita lewatin lagi. Sekarang kita balik ke rule yang pertama. Untuk dapat Z, di database harus ada Y dan D. Di sini ada Y, ada D juga, maka kita masukkan nilai Z. Kita coret untuk rule yang ke-1. Dan kita lihat di sini goalnya adalah Z. Database-nya kita sudah dapat Z. Maka kita hitung berapa iterasi yang bisa kita dapat untuk menyelesaikan goalnya ini. Jadi kita hitung, jadi yang kita hitung adalah baris bawah ya. Baris bawah ini adalah penyakit, kemungkinan diagnosa penyakit, dimulai dari rule pertama sampai dengan rule yang kelima. Jadi kita dapat 1, 2, 3, 4. Maka kita catat di sini hasilnya adalah 4 iterasi. Jadi jawabannya, apakah pasien mengidap penyakit Z? Iya, benar, mengidap penyakit Z dari 4 iterasi. Jadi iterasi ini maksudnya 4 kemungkinan dia mengidap penyakit apa. Akhirnya kita dapat bahwa benar dia mengidap penyakit Z. Jawabannya adalah 4 iterasi. Oke, sampai sini kita lanjut. Di slide-nya itu sudah ada step by step-nya. Dari sini harusnya bisa paham. Kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh berdasarkan penyakit sama gejala. Jadi bukan pakai huruf lagi. Di sini contohnya rule yang pertama, jika suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, maka penyakitnya adalah demam. Jika batuk, maka penyakitnya adalah batuk biasa. Jika demam dan diare, nah di sini ada or atau tidak nafsu makan, maka penyakitnya adalah influenza. Nah, seterusnya seperti ini. Kemudian dari rule yang kelima ini kita mau buktikan apakah pasiennya mengidap penyakit batuk kerjan. Nah, batuk kerjan itu ada di rule yang keempat. Saya sudah buatkan slide-nya. Kita ke sini. Oke. Nah, ini tadi rule yang pertama sampai dengan rule yang kelima yang ada di slide. Kemudian di sini ada huruf. Jadi seperti yang di slide tadi, ini kan ada hurufnya. Hurufnya itu akan memudahkan kita untuk bikin penyelesaian metode kayak contoh kasus yang pertama. Karena kalau kita tidak masukkan ke dalam simbol, berarti kan kita harus ngetiknya agak panjang. Kemudian masukin di database-nya juga agak panjang. Makanya untuk lebih memudahkan kita, masing-masing gejala dan penyakit yang ada di sini itu kita pakai simbol huruf. Tapi hati-hati,
untuk penyakit yang sama atau gejala yang sama itu tidak boleh dengan huruf yang berbeda, tapi harus huruf yang sama. Contoh, di sini ada demam, simbolnya adalah huruf B. Maka ketika ada demam lagi di bawah, itu dengan harus memakai huruf yang sama. Kalau hurufnya beda, itu nanti hasil penyelesaiannya juga akan salah. Contoh lagi, di sini tidak nafsu makan, pakai simbolnya L. Maka kalau ada di bawah tidak nafsu makan, itu juga harus pakai simbol yang sama. Seperti di Excel ini, semua gejala dan penyakit yang ada itu sudah dibuatkan simbol huruf. Jadi nanti kita tinggal pindahkan ke sini. Jadi dari huruf ini tadi, kemudian kita buat seperti ini. Oke, nah dari rule yang tadi, yang panjang tadi, kemudian saya buatkan huruf. Jadi kita masukkan huruf. Jadi jika A maka B, kayak tadi. Jika suhu tubuhnya 38 derajat Celcius maka demam. Jadi jika suhu tubuh A maka B demam. Nah, kita buat di sini bawah. Sekarang kita selesaikan. Oke, faktanya adalah sesuai yang di soal bahwa pasiennya mengidap bahwa pasiennya mengalami gejala A, C, dan M. Jadi A, C, dan M. Yang akan kita buktikan adalah apakah pasien dari gejala ini itu benar mengidap penyakit K atau apakah K-nya bernilai true. Caranya sama kayak tadi, faktanya atau gejala yang dialami kita letakkan di baris yang pertama. Kemudian baris yang bawah itu adalah kemungkinan diagnosanya sampai kita dapat goal. Jadi database baris pertama itu adalah fakta, kita copy. Baris yang kedua adalah yang akan kita hitung iterasi. Kita mulai dari rule yang pertama. Jadi untuk rule yang pertama, kita mau cari nilai B. Untuk dapat B, maka di database harus ada A. Sekarang kita lihat di database kan ada A, maka kita masukkan nilai B. Oke, dan ini kita coret. Oke, rule 1 sudah selesai, lanjut ke rule yang kedua. Untuk dapat D, di database harus ada C. Maka kita masukkan D, dan ini sama, kita coret. Lanjut, sekarang ke rule yang ketiga. Untuk dapat H, di database harus ada B, dan, nah di sini Anda lihat, di sini ada yang buka kurung. Buka kurung itu berarti adalah pilihan or. Salah satunya boleh ada, tapi tidak boleh dua-duanya tidak ada. Jadi salah satunya boleh ada atau dua-duanya juga ada, tidak masalah. Jadi di sini P atau L. Jadi kalau ada P oke, kalau tidak ada P kita cek ada L tidak. Tapi kalau dua-duanya tidak ada berarti kita tidak bisa eksekusi. Jadi cara baca untuk rule yang ketiga seperti ini. Jadi B dan P ada tidak? Sekarang kita lihat, B ada, P-nya tidak ada. Cek lagi, B dan L. B ada, L juga tidak ada. Jadi karena di sini pakai N, berarti B ini tetap harus ikut. Yang di dalam kurung ini berarti salah satu. Jadi B dan P atau B dan L untuk dapat H. Tapi karena P dan L itu tidak ada, maka tidak bisa kita eksekusi untuk rule yang ketiga. Lanjut ke rule yang keempat. Untuk dapat K, oke, di database harus ada H dan M. Sekarang kita lihat di database hanya ada M, H-nya tidak ada. Maka ini tidak bisa kita eksekusi. Lanjut ke rule yang kelima. Untuk dapat P, di database harus ada L atau M. Nah, di sini pakai atau berarti salah satu aja. Kalau L kita cek, L tidak ada. Sekarang kita lihat M-nya ada tidak. Nah, di sini kan ada M. Karena ada M, maka masukkan P. Oke, sampai sini paham ya. Jadi karena di sini pakai OR, berarti salah satu aja ada, itu boleh. L-nya kan tidak ada, tapi M-nya ada, maka kita masukkan di sini P. Nah, ini sudah kita eksekusi, kita coret. Balik lagi ke atas untuk rule yang ketiga. Untuk dapat H, di database harus ada B. Kita lihat B ada. Sekarang kita lihat P ada tidak. P-nya ada, walaupun L tidak ada kan tidak masalah. Jadi karena B dan P ada, maka kita masukkan H. Dan ini kita coret. Oke. Lanjut ke rule yang keempat atau rule yang terakhir. Untuk dapat K,
di database harus ada H dan M. Ada H, ada M. Maka kita masukkan K. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 5 iterasi. Jadi, dengan gejala atau fakta ini, benar pasien ini mengidap penyakit K dengan penyelesaian 5 iterasi. Kemudian yang sudah selesai ini kita coret. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sampai semua rule ini itu tetap tidak dapat huruf K? Contoh ya, misalnya di sini ada contoh saya pakai X. Nah, pada saat kita mau dapat H, B dan X dan L itu tidak ada, maka tidak bisa kita eksekusi untuk rule yang ketiga. Jadi contoh lain, misalnya ini saya copy. Oke. Nah, contoh lain misalnya seperti ini. Saya tadi mulai dari P. Oke. Ini tadi belum. Nah, kita coba lihat ada beberapa pertanyaan. Jadi kita coba menyelesaikan jika dia sampai akhir itu tidak terpenuhi. Goalnya tetap tidak bernilai true. Nah, jadi contoh di sini. Nah, contoh di sini ada X dan L. Jadi kan kita tadi sudah dapat P. Maka kita balik ke rule yang ketiga. Rule yang ketiganya kita mau dapat H. Sekarang kita lihat apakah B ada. B itu ada. Kemudian X atau L. Jadi B dan X. B dan X tidak ada. B dan L juga tidak ada. Maka rule yang ketiga ini tidak bisa kita eksekusi. Lanjut ke rule yang keempat. Untuk dapat K, di database harus ada H dan M. M ada, H tidak ada. Oke, jadi rule yang keempat juga tidak bisa. Kalaupun kita balik ke rule yang ketiga, itu juga tetap tidak bisa karena X dan L itu tidak ada. Maka jawabannya adalah K-nya sama dengan false. Atau K-nya bernilai false, tidak terbukti karena dari gejala ini, dari gejala yang dialami itu ternyata tidak ada diagnosa yang sama untuk menghasilkan penyakit K atau untuk K-nya bernilai true. Maka jawabannya adalah K-nya sama dengan false. Nah, itu untuk kasus ketika semua rule-nya memang tidak cocok sama fakta. Kalau yang sebelumnya kan semuanya matching. Kayak di sini. Oke, di sini semuanya match. Tapi kalau dia tidak cocok maka dia fire, dia akan tolak dan akan menghasilkan diagnosa yang tidak sesuai sama fakta yang dialami. Nah, itu saja penjelasan mengenai forward chaining. Kemudian untuk tugasnya akan saya jelaskan di sini. Jadi setelah ini Anda akan mengerjakan tugas. Jadi kita gantian ya. Anda buat tugas 2 nomor. Latihan yang pertama ini adalah pakarnya adalah seorang penasehat keuangan. Ini adalah gejala dan penyakit dalam masing-masing simbol hurufnya. Jadi contoh misalnya A itu adalah gejalanya memiliki uang $10.000 untuk investasi dan seterusnya ya. Kemudian yang mau kita cari goalnya adalah buktikan apakah tepat untuk berinvestasi pada saham IBM. Nah, investasi pada saham IBM itu simbolnya adalah G. Nah, jadi yang akan kita cari adalah apakah G-nya bernilai true. Nah, di sini yang tadi, ini kan tadi baru simbolnya, kemudian di sini disediakan rule-nya. Jadi rule satunya adalah jika memiliki uang $10.000 untuk investasi dan tingkat pendidikannya pada level college, maka harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Nah, ini adalah rule yang lengkap dari simbol huruf tadi, dari gejala yang tadi. Kemudian yang di garis merah ini adalah fakta yang dialami. Jadi faktanya itu dia punya uang $10.000 dan usianya di bawah 30 tahun. Kemudian dari fakta ini tadi, kita mau telusuri rule-nya untuk membuktikan apakah dari fakta 2 ini tadi, apakah dia bisa memilih saham IBM untuk investasi di sana.
Nah, dari soal yang panjang tadi, ini sudah saya buatkan dalam bentuk huruf. Jadi rule satunya, jika A dan C, maka E. Seperti ini tadi ya, jika A dan C, maka hasilnya adalah E. Sesuai sama huruf yang tadi. Nah, kemudian database-nya atau faktanya adalah A dan B. Kita mau buktikan apakah G-nya bernilai true. Nah, ini Anda buktikan. Kemudian hati-hati di sini ada OR. Itu untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua rule-nya adalah 10. Kemudian goalnya ada 2. Jadi kalau sebelumnya tadi kan goalnya hanya 1. Goal pertama kita mau cari Z, goal yang kedua kita mau cari K, goal yang tugas pertama kita mau cari G. Nah, untuk latihan soal yang kedua ini goalnya ada 2. Jadi yang akan kita buktikan adalah apakah Nunung sakit itu bernilai true dan apakah kuliah tidak libur itu juga bernilai true. Jadi cara penyelesaiannya adalah, misalnya nih dari 10 rule ini Anda bisa dapat sampai semua goal ini terpenuhi itu ada 7 iterasi, contoh. Nah, pada saat Anda menyelesaikan iterasinya, ternyata Nunung sakit ini itu dapat di iterasi yang ketiga, maka Nunung sakit itu jawabannya diselesaikan di iterasi yang ketiga. Nah, setelah iterasi yang ketiga dapat, itu dilanjutkan lagi. Jadi lanjutkan lagi ke iterasi yang keempat, 5, 6, sampai goal yang kedua, misalnya kuliah tidak libur ini terpenuhi. Jadi nanti iterasinya sama, kita mulai hitung dari awal, iterasi yang pertama, kemudian hitung sampai goal yang pertama itu terpenuhi, itu ada di iterasi yang keberapa, kemudian lanjutkan lagi sampai goal yang kedua itu terpenuhi. Oke ya, jadi goalnya ada 2, kemudian iterasinya dilanjutkan aja setelah goal yang pertama sudah didapat, dan gejala yang dialami atau faktanya itu adalah garis kotak yang transparan seperti ini. Jadi faktanya hanya ada 2, bukan hari Minggu dan Sule sakit. Goalnya adalah kotak yang warna biru. Sampai di sini semoga paham. Kalau masih belum dipahami, bisa dilanjutkan ke via WA group saja. Selamat mengerjakan tugasnya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.